Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah kita di pertemuan online kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua topik yang tidak kita cover mungkin ya di minggu lalu dengan sempurna. Jadi untuk topik pada pertemuan online kita kali ini adalah pertama, types of numbers atau bentuk-bentuk bilangan, kemudian juga ada operation on numbers atau operasi bilangan. Teman-teman bisa mencoba untuk pause video ini, kemudian mencatat apabila perlu mencatat. Oke, karena saya usahakan untuk menyediakan video ini dengan singkat dan padat dan semoga juga jelas untuk teman-teman. Selanjutnya kita lihat di sini ada bentuk-bentuk numbers. Yang pertama ini cardinal numbers. Cardinal numbers adalah angka yang umumnya udah kita coba eksplorasi di pertemuan pertama kita kemarin, ya angka 1 dan seterusnya ya, menyebutkan angka 1, angka 2, angka 3, 10, 20, 99 dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita bahkan udah latihan juga di kelas sampai kita bentuk gamenya juga. Saya rasa ini sudah hatam lah ya teman-teman, udah sangat paham sekali dengan cardinal numbers. Hanya saja perlu diingat bahwa ketika nanti di kelas, ketika saya menyebutkan angka-angka ini, maka akan sering saya sebutkan dengan istilah cardinal numbers. So please remember, tolong diingat tentang istilah cardinal numbers. Selanjutnya, selain cardinal numbers itu ada ordinal numbers. Ini juga akan sering saya pakai di mata kuliah kita di bahasa Inggris untuk matematika ini. Jadi ordinal numbers itu apa maksudnya? Ini adalah kosakata yang kita pakai untuk menyebutkan bilangan-bilangan seperti pertama, kedua, ketiga, bilangan urut seperti itu, keempat, dan seterusnya. Dalam hal ini yang mungkin saya ingin teman-teman perhatikan adalah ada di 3 pertama ini ya, yaitu first, kemudian ada second, kemudian ada third. First, second, dan third ini akan terus-menerus terulang di setiap digit angka belakang dari setiap bilangan gitu ya. Contoh misalnya teman-teman lihat di sini ada 31. Nah, di sini menulis 31 bukan apa ya, maksudnya tidak memakai 31 TH seperti temannya di sini. Ini lupa saya tulis. Nah, 30 itu kan memakai TH di atasnya sehingga disebut dengan 30. Nah, dalam hal ini untuk 31 sendiri, untuk 31 itu 30-nya pakai 30 tapi satunya menyebutkan langsung first. Jadi 30 first, ke 31, bilangan ke 31. Begitu. Demikian juga dengan 32, 30 second. 30 second. Jadi memakai secondnya yang dijadikan ordinal, bukan 30-nya. Jadi ingat, setiap angka belakangnya itulah yang dijadikan ordinal numbers. Nah, dalam hal ini selain angka pertama, kedua, dan ketiga, semuanya umumnya hanya memakai TH saja di atasnya. Sebagaimana kita lihat contoh di sini, ada contoh 34, karena yang dijadikan ordinal adalah angka terakhirnya saja, maka ini disebut dengan 34th. 34th dengan TH belakangnya. Seperti itu. Sama dengan misalnya 100, di situ ke 100 maka disebut dengan a hundredth, ada TH di belakangnya. Jadi bisa diingat baik-baik, yang berbeda itu hanya angka pertama, kedua, dan ketiga. First, second, dan third. Oke, jadi itu untuk ordinal numbers. Setelah itu ada juga istilah natural numbers, yang mana itu adalah bilangan asli. Teman-teman juga sudah saya rasa sudah mengenal ini dengan baik. Bilangan asli dimulai dari 1 dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, dalam bilangan asli ini ada juga bilangan yang disebut dengan odd numbers. Jadi odd numbers di sini contohnya adalah angka 1, 3,
5, 7, 9, 11, etc. Jadi kalau teman-teman melihat saya menulis etc atau etc, itu artinya adalah etc dan lain-lain. Jadi ini adalah udah otomatis artinya adalah bilangan ganjil. Oke, odd adalah bilangan ganjil. Nah, dalam kelas kita ini juga akan sering saya ulang-ulangi. Dalam artian saya tidak akan banyak menyebutkan angka dalam bahasa Indonesia atau menyebutkan istilah bilangannya dalam bahasa Indonesia, tetapi akan saya coba langsung sebut dalam bahasa Inggrisnya. Jadi saya akan sering sekali memakai istilah odd di sini. Selanjutnya, temannya ganjil ya sudah pasti genap gitu ya. Nah, di sini istilahnya disebut dengan even numbers. Even numbers ya 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. dan lain-lain. Saya lanjutkan. Masih kita di tipe-tipe bilangan. Nah, di sini kita masuk dulu ke istilah whole numbers. Whole numbers adalah bilangan cacah, yang mana itu adalah bilangan natural atau natural numbers atau bilangan asli yang juga ditambah dengan 0. Maksudnya dimulai dari 0, tidak dimulai dari angka 1. Selain whole numbers, di sini juga ada rational numbers. Saya rasa teman-teman bisa mengartikannya gitu ya. Ini adalah bilangan rasional, di mana bilangan rasional ini adalah bilangan yang kita bisa pakai untuk mengekspresikan sebuah pecahan. Di sini pecahan diartikan dengan fraction. Fraction adalah pecahan. Oke, misalnya seperti 1/2, 2/4, dan seterusnya. Kemudian ada juga istilah irrational numbers, yang mana udah otomatis ini adalah bilangan irasional, yang mana itu tidak sempurna ketika kita mengekspresikannya seperti itu ya. Nah, ini itu salah satu contohnya adalah misalnya seperti bilangan akar 2, kemudian V dalam rumus lingkaran pada umumnya. Nah, itu menggunakan bilangan V maksud saya, ataupun akar 2, bilangan yang betul-betul tidak bisa kita ekspresikan dalam pecahan. Nah, itu disebut dengan irrational numbers. Selanjutnya, rational ditambah dengan bilangan irrational itu disebut dengan bilangan real ya, atau bilangan nyata. Kemudian ada juga jika kita menambahkan antara bilangan nyata dengan bilangan imajiner atau imajiner ya, misalnya bilangan seperti pertidaksamaan mungkin ya. Nah, itu disebut dengan istilah complex numbers, bilangan kompleks seperti itu. Di sini saya berikan contoh, misalnya 2 tambah 3i, atau dalam bahasa Inggrisnya 2 plus 3 times i. Nah, itu 2-nya adalah bilangan real, sementara 3i-nya itu adalah bilangan imaginernya tadi. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan imaginary number. Selanjutnya, nah ini adalah ada istilah lain gitu ya dari sebuah bilangan, ada namanya bilangan predecessor. Bilangan predecessor itu adalah bilangan pendahulu atau angka yang muncul sebelum angka lainnya. Jadi contohnya di sini adalah 4 itu adalah angka predecessor dari angka 5. Jadi 4 itu adalah angka yang muncul sebelum angka 5. Jadi bahasa Inggrisnya 4 is the predecessor of 5. Atau dalam hal ini juga ada contoh lain, 5 is the predecessor of 6. Jadi 5 adalah angka yang muncul sebelum angka 6. Itu untuk yang sebelum. Bagaimana dengan yang sesudah? Nah, ini disebut dengan successor. Jadi ini adalah angka yang muncul sesudah angka lainnya. Contoh misalnya 7 is the successor of 8. Jadi 7 itu adalah successor of 6 ya. Jadi 7 adalah kelanjutan bilangan setelah angka 6 begitu. Kemudian saya juga salah di sini menulisnya. Di sini seharusnya 7 juga ya. 8 is the successor of 7. Jadi 8 adalah angka sesudah angka 7.
Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya lanjutkan dulu. Kita masuk langsung ke operation on numbers atau operasi bilangan. Kita sempat menyentuh hal ini sebelumnya ya di pertemuan sebelumnya, di mana kita belajar tentang artinya menunjukkan tanda tambah, kurang, kali, dan lain-lain. Nah, dalam hal ini yang saya ingin tekankan adalah operasi bilangannya, operasi bilangan penjumlahan misalnya ya. Jadi bukan plus lagi kita menyebutnya, tapi penjumlahan itu adalah addition. Jadi kalau saya bilang penjumlahan itu bukan plus. Plus itu maksudnya adalah tambah. Jadi kalau penjumlahan itu adalah addition, pengurangan adalah subtraction, kemudian perkalian adalah multiplication, kemudian pembagian adalah division. Saya ulangi, addition untuk penjumlahan, subtraction untuk pengurangan, multiplication untuk perkalian, dan division untuk pembagian. Untuk menyebutkan tanda-tandanya sendiri, maksudnya tanda tambahnya, tanda kurangnya, tanda kali, dan tanda bagi. Nah, ini yang sempat kita diskusikan kemarin di kelas. Nah, di sini ada saya masukkan juga dan akan saya upload juga di Moodle supaya teman-teman bisa download langsung image-nya, bisa di print dan mungkin ditempelkan di buku catatannya masing-masing. Oke. Nah, dalam hal ini tanda tambah dulu. Teman-teman lebih senang pakai yang mana? Itu saya bolehkan. Misalnya mau lebih senang memakai added by, boleh. Kemudian ada yang misalnya mau senang pakai kata plus saja, boleh, silahkan. Contoh misalnya kita tulis di sini misalnya 2 tambah 2 gitu ya. Jadi boleh disebut dengan 2 plus 2 atau 2 added by 2 atau boleh pakai n 2 and 2 gitu. Sering juga saya mendengar orang memakai n ketika tanda tambahnya. Gitu untuk tanda tambah, teman-teman bisa pilih sendiri mau pakai yang mana, dan kita akan coba konsisten untuk memakai pilihan kita masing-masing gitu ya. Jadi kalau teman-teman di minggu ini memilih untuk memakai plus, maka saya sarankan untuk terus memakai kata plus sampai akhir perkuliahan gitu ya, supaya lebih gampang mengaturnya, lebih gampang mengingatnya. Kedua, tanda kurang. Boleh dipilih mau pakai subtracted by atau minus atau take away. Dalam hal ini saya biasanya memakai kata minus. Kemudian lebih plus minus di sini ini adalah boleh disebutkan dengan plus or minus. Jadi bukan plus minus tapi plus or minus. Selanjutnya tanda kali langsung disebut dengan multiplied by atau times. Dalam hal ini saya lebih senang menyebutkan kata times. Contoh 2 kali 2. 2 times 2 sama dengan gitu kan 4. Sama dengan kita sempat bahas kemarin di kelas, boleh pakai is equal to atau boleh pakai equals. Dalam hal ini saya tulis dulu biar teman-teman juga ingat. Sama dengan itu boleh dibaca is equal to atau boleh equals atau boleh juga is, nggak apa-apa. Boleh pilih salah satu dari ketiga pilihan ini. Dalam hal ini saya lebih senang memakai is equal to gitu. Jadi kalau saya mencontohkan 2 kali 2 sama dengan 4, maka membacanya adalah 2 times 2 is equal to 4. Kemudian bagi, divided by atau over. Nah, di sini over, sorry. Jadi teman-teman bisa memilih mau pakai yang mana. Kalau untuk bagi biasanya saya juga sering pakai over. Maka misalnya kalau saya bilang 4 bagi 2 begitu kan sama dengan 2, maka bisa disebut dengan 4 over 2 is equal to 2. Atau kalau lebih suka pakai divided by, boleh bilang 4 divided by 2 is equal to 2 gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah hal-hal yang perlu dilatihankan. Nah, ini adalah
tugas atau respon, bukan tugas sih, lebih ke kegiatan kita untuk kegiatan kuliah online kali ini. Kalau kegiatan kita minggu lalu mungkin kita game dengan menyebutkan angka dalam bahasa Inggris begitu. Nah, ini adalah latihan untuk teman-teman menyebutkan angka-angka ini di pertemuan kali ini. Jadi ada setidaknya total 8 soal. Teman-teman silahkan dijawab. Jawabnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk audio. Jadi audionya direkam via WA, kemudian dikirimkan melalui chat pribadi ke saya, gitu ya, melewat personal message aja. Chat pribadi mengirimkan audio yang berisi jawaban teman-teman dari soal-soal yang saya tanyakan ini. Contoh yang pertama, 35 TH itu dibaca apa dalam bahasa Inggris. Kemudian 43 RD di atasnya itu dibaca apa. Kemudian nomor 3, 9 itu predesesornya angka apa. Itu dijawab sekaligus disebut dalam bahasa Inggrisnya dalam audio saya tersebut. Contoh seperti tadi saya bilang, 4 adalah predesesor dari 5. Maka dalam audio yang saya harus kumpulkan ke dosen saya harus bilang 4 is the predecessor of 5. Jadi sekalian dijawab gitu ya. Demikian pula nomor 4, demikian pula nomor 5, dijawab dulu dan disebutkan semuanya dalam bahasa Inggris. Misalnya 25 tambah 150 sama dengan berapa. Itu disebut semuanya dalam bahasa Inggris dari soalnya sampai jawabannya. Oke? Audiokan soalnya plus jawabannya. Baik, demikian untuk video yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.